Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, Nuri Ayaninta Sukmasuti dalam pelajaran mata kuliah Biostatistik. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai sampel, populasi, dan juga mengenai estimasi. Baik itu untuk estimasi titik, estimasi interval, mean, dan juga proporsi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama ya mengenai apa itu statistik, jenis-jenis statistik itu apa saja, dan bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesisnya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama di sini. Oke, baik. Statistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah status, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah state, yang berarti adalah negara. Jadi, statistik itu zaman dulu digunakan sebagai pencatatan yang berkaitan dengan negara. Seperti misalkan pajak, kemudian data kependudukan, kekayaan negara, dan lain sebagainya, yang nantinya tentunya berkaitan dengan negara. Namun, seiring berjalannya dengan perkembangan zaman, nah, untuk pengertian statistik ini itu juga semakin berkembang ya. Jadi ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari statistik itu sendiri. Nah, pengertian-pengertian itu diantaranya adalah seperangkat metode-metode yang membahas bagaimana cara dalam mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi secara optimal. Jadi, dalam penelitian kita itu mengumpulkan data-data yang nantinya akan kita olah sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi dari hasil penelitian yang telah kita lakukan secara optimal. Kemudian yang kedua, untuk meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Jadi kita meringkas data-data yang diperlukan dalam penelitian kita, kemudian kita olah menjadi data yang berkualitas, kemudian kita sajikan hasil-hasil dari penelitian tersebut dari data penelitian yang telah kita olah tersebut, kita sajikan dalam penyajian data, ya, bisa disajikan dengan diagram chart, kemudian di dalam tabel, histogram, diagram titik, diagram garis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis terhadap sekumpulan data, sehingga analisis tersebut itu dapat kita hasilkan, kita dapat menghasilkan strategi-strategi tertentu ya. Kemudian yang keempat, mengambil kesimpulan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil atau dasar strategi yang ada. Nah, dengan hasil-hasil pengolahan data statistik, nantinya kita dapat membuat suatu kesimpulan, sehingga dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, kita itu dapat mengambil kesimpulan dan juga menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil, yang tentunya atas dasar dari strategi-strategi yang ada. Dan yang terakhir, menentukan besarnya risiko kekeliruan, risiko kesalahan yang mungkin terjadi jika kita mengambil keputusan atas dasar strategi-strategi tersebut. Nah, dalam setiap penelitian pastinya ada derajat kesalahannya. Kita bisa menentukan misalnya risiko kekeliruan atau risiko kesalahan dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Bagaimana cara menentukannya? Nah, saat kita akan mengolah data dalam SPSS, misalkan kita menggunakan aplikasi software SPSS, kita bisa nanti di situ menentukan misalnya nilai kesalahan atau nilai alfanya atau peluang kesalahannya. Misalkan kita menghendaki untuk membuat nilai peluang kesalahannya sebesar 5%. Kalau misalkan kita menghendaki peluang kesalahannya 5%, berarti nilai CI-nya, besar CI-nya adalah menggunakan CI sebesar 95%. Kalau tingkat kesalahannya yang kita kehendaki, peluang kesalahannya adalah 10%, maka
yang kita gunakan tingkat kepercayaan atau CI-nya itu sebesar 90%. Kalau misalkan peluang kesalahan yang kita kendaki adalah 1%, maka tingkat kepercayaan atau CI-nya itu adalah sebesar 99%. Nanti kita bisa atur dalam pengolahan data, misalkan menggunakan software SPSS ya yang sering kita gunakan, kita bisa menentukannya di situ nantinya. Nah, sebenarnya apa sih? Jadi kesimpulannya sebenarnya apa sih statistika itu? Kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, bagaimana mengolah data, bagaimana menganalisis data yang sudah kita olah tersebut, dan bagaimana menginterpretasikan data sehingga nantinya hasil dari mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi data itu bisa memberikan informasi yang akurat. Jadi mulai dari pengumpulan data hingga sampai dengan interpretasi data itu dinamakan dengan statistika. Statistika itu adalah ilmu pengetahuannya. Nah, sedangkan statistik itu adalah kumpulan datanya, kumpulan data yang nantinya dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau daftar, atau bisa juga kita sajikan dengan gambar atau ukuran-ukuran tertentu. Misalkan di sini adalah statistik kependudukan misalkan, atau kita ingin menyajikan data kelahiran atau hasil dari pertanian atau perdagangan dan lain sebagainya. Nanti kita itu disebut dengan statistik ya untuk kumpulan datanya. Sedangkan untuk ilmu pengetahuannya itu dinamakan dengan statistika. Nah, sebenarnya apa sih peran statistik dalam kesehatan itu? Kita lihat ya, untuk peran dalam kesehatan, statistik itu yang pertama, memberikan pendidikan tentang kesehatan kepada masyarakat. Misalkan kita akan memberikan intervensi ya, memberikan intervensi dalam penelitian kita memberikan intervensi yang diberikan dalam penelitian kita, misalkan kita akan memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan atau konseling kesehatan. Ya, misalkan kita akan memberikan konseling mengenai hipertensi, konseling mengenai PMS, atau kesehatan reproduksi. Nah, kita di situ berikan seputar pengetahuan seputar hal-hal tersebut, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, yang tadinya masyarakat itu tidak tahu mengenai informasi-informasi misalkan mengenai hipertensi, PMS, atau kesehatan reproduksi tersebut, kemudian setelah diberikan penyuluhan, mereka menjadi tahu. Kemudian tentunya yang diharapkan mereka dapat merubah dari kebiasaan hidupnya, pola hidup sehatnya, kemudian pola konsumsi makannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat statistik itu dapat berperan dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menentukan ada tidaknya masalah kesehatan masyarakat. Jadi, suatu penelitian itu juga dapat untuk menentukan apakah di masyarakat itu ada masalah dalam bidang kesehatan atau tidak. Kita bisa ya untuk meninjaunya melalui suatu penelitian. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa menentukan prioritas masalah atau alternatif pemecahan permasalahannya dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tersebut. Kita tentukan prioritas masalahnya, yang menjadi prioritas masalah utamanya di situ apa. Jadi kita harus dahulukan yang menjadi prioritasnya untuk kita bisa lakukan penanganan lebih lanjut. Dan juga alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah yang akan kita berikan ke masyarakat agar permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, masalah tersebut bisa ditentukan melalui statistik ini secara efisien. Kemudian
Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan itu perlu adanya perencanaan ya. Yang tahap keempat, peran keempat ini adalah membuat perencanaan program kesehatan untuk mengatasi ya tentunya tadi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Nah, setelah itu, setelah program kesehatan yang sudah kita rencanakan tadi berjalan, maka langkah selanjutnya kita harus bisa mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program kesehatan tersebut berlangsung selama ini, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah berjalan dengan lancar ya, sebagaimana yang sudah kita rencanakan dalam tahap sebelumnya. Apakah diperlukan perbaikan, apakah diperlukan penambahan dalam program tersebut, sehingga jika misalkan diperlukan perubahan atau diperlukan perbaikan atau penambahan, kita bisa menyusun ulang program-program kesehatan tersebut menjadi lebih efisien. Tentunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan dalam masyarakat tersebut. Nah, yang paling penting ini adalah dokumentasi ya. Jangan lupa setiap tindakan, entah itu ke pasien, setelah kita melakukan tindakan, pasti kita juga harus melakukan adanya dokumentasi. Nah, entah itu berupa dokumentasi tertulis, ya, kalau kita melakukan tindakan ke pasien di klinisi atau di praktisi, bisa juga nanti untuk dokumentasinya selain tertulis bisa juga berupa foto atau rekaman dan lain sebagainya. Jadi jika suatu saat kita memerlukan dokumentasi tersebut, dokumentasi tersebut itu bisa kita gunakan untuk bukti bahwa kita telah melakukan suatu penelitian dalam populasi di masyarakat tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk perbandingan, untuk membandingkan, untuk nantinya masa yang akan datang, kita bisa melihat apabila kita ingin melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang, atau misalkan masalah-masalah yang relevan mengenai hal tersebut, kita bisa membandingkan dengan perencanaan yang telah kita lakukan dalam menentukan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, karena kita adanya dokumentasi dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Namun penelitian-penelitian itu ya biasanya juga dilakukan untuk masalah-masalah kesehatan yang belum diketahui atau belum diuji kebenarannya. Kita bisa menemukan hal-hal yang baru di sini tentunya dengan melakukan penelitian, sehingga kita tahu apakah sebenarnya misalkan penelitian kita ingin melakukan penelitian mengenai kulit manggis. Apakah benar dengan mengkonsumsi kulit manggis, dengan mengolah kulit manggis tersebut itu dapat mencegah terjadinya kanker? Karena seperti yang kita ketahui ya, untuk kulit manggis itu adalah merupakan antioksidan yang sangat kuat dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Karena kulit manggis ini mencapai 10 kali lipat antioksidannya daripada buah-buah lainnya. Nah, di situ kita bisa untuk menguji apakah kulit manggis itu benar-benar bisa mencegah terjadinya kanker. Nah, itu adalah peran statistik dalam kesehatan. Nah, untuk metodenya, metode statistik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, untuk statistik inferensial ini dibagi lagi ya menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, untuk statistik parametris ini, kita harus memenuhi banyak asumsi data yang akan dianalisis, itu harus berdistribusi normal. Kemudian dalam penggunaan salah satu tes
itu mengharuskan data 2 kelompok atau lebih ya. Yang akan diuji itu harus nantinya kalau misalkan menggunakan 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok, itu kita bisa melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Kalau dalam regresi, kita harus memenuhi asumsi linearitasnya terlebih dahulu. Apakah itu bisa nantinya menggunakan uji regresi atau tidak. Kita harus memenuhi asumsi linearitasnya terlebih dahulu. Jadi untuk parametris ini nanti banyak asumsi-asumsi data yang harus dipenuhi. Sehingga untuk statistik parametris ini itu mempunyai kekuatan yang lebih ya, kekuatan dari statistik parametris ini kekuatannya itu lebih dibandingkan dengan non parametris. Karena non parametris ini kita tidak harus memenuhi asumsi-asumsi. Dan juga nanti di situ kalau untuk non parametris itu tidak harus berdistribusi normal. Kalau statistik parametris kita menggunakan uji statistik parametris itu harus berdistribusi normal. Tentunya kita untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Nah, untuk parametris ini ya, karena kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu, apakah data itu normal atau tidak. Jadi yang kita syaratnya, yang pertama kita lihat skala ukurnya itu menggunakan apa. Kalau skala ukurnya adalah interval atau rasio, itu kan otomatis nanti di situ datanya berupa angka. Nah, jadi kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Kalau non-parametris, berarti skala ukurnya itu adalah ordinal dan nominal. Jadi, untuk skala ukur ordinal dan nominal, kita menggunakan uji dengan statistik non-parametris ini. Untuk statistik non-parametris tidak perlu dilakukan uji normalitas data, karena datanya itu sudah berbentuk tingkatan, sudah berupa kata-kata, sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji normalitas data. Ya, nanti di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai skala ukur. Nah, kita lanjut terlebih dahulu ya untuk metode statistika ini. Nah, metode statistika ini yang ya tadi ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif ini adalah berkaitan dengan kegiatan pencatatan dan peringkasan hasil-hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik-karakteristik responden secara kuantitatif, sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah untuk kita pahami. Jadi informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif ini adalah pemusatan data. Pemusatan datanya ini nanti berupa mean, median, modus, atau penyebaran data. Nah, penyebaran data nanti di situ ada range, kemudian simpangan baku, nilai minimum dan maksimum. Nah, jadi penelitian-penelitian yang dilakukan dengan melihat sampelnya saja tanpa melihat populasinya, itu nanti kita pasti akan kita gunakan adalah statistik deskriptif. Kalau contohnya ya, untuk contoh statistik deskriptif ya, rumusan masalahnya misalkan adalah seberapa tinggi kemampuan kinerja tenaga kesehatan di rumah sakit X misalkan. Jadi di sini kita melihat kemampuan kinerjanya tenaga kesehatan di rumah sakit X itu bagaimana. Nah, hipotesisnya adalah kemampuan kinerja tenaga kesehatan di rumah sakit X misalkan masih rendah. Paling tinggi baru mencapai 60% dari kriteria yang diharapkan. Nah, kriteria yang diharapkan ini sebenarnya adalah 75%. Namun yang paling tinggi ternyata di rumah sakit X
itu kemampuan kinerja tenaga kesehatannya masih 60% dari kriteria yang diharapkan tadi. Kemudian contoh lain, misalkan, seberapa tinggi motivasi kerja tenaga kesehatan di rumah sakit Y. Jadi, jika hanya ingin mendeskripsikan data sampelnya saja, tanpa ingin membuat kesimpulan dari suatu populasi di mana sampel itu kita ambil, maka kita menggunakan statistik deskriptif ini. Nah, sedangkan apabila untuk kita ingin melihat populasinya, kita menggunakan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini adalah metode-metode untuk menganalisis sampel dari populasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang populasi dari sampel tersebut. Jadi, jika ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi juga, di mana sampel tersebut kita ambil, maka teknik analisis yang digunakan itu adalah statistik inferensialnya. Kalau deskriptif, kita ingin melihat sampelnya tanpa melihat populasinya bagaimana. Kalau inferensial, itu kita ingin sampai melihat populasinya bagaimana dari sampel yang kita ambil tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk cakupan statistik deskriptifnya. Statistik deskriptif nantinya tentunya nanti di situ cakupannya ada nilai pemusatan data, kemudian nilai persebaran datanya, letak datanya, dan juga teknik penyajian data. Nah, ini kalau untuk statistik inferensial, untuk statistik inferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu korelatif dan komparatif. Kalau korelatif itu berarti menghubungkan. Kalau komparatif itu adalah membandingkan. Jadi untuk korelatif atau hubungan ini itu kita lihat di situ. Untuk skala ukurnya menggunakan apa? Kalau skala ukurnya adalah nominal atau ordinal, kita bisa menggunakan chi-square, bisa menggunakan Fisher Exact, atau Frank Spearman. Kemudian kalau interval atau rasio, kita bisa menggunakan percent product moment apabila itu datanya normal, atau kalau datanya normal kita bisa menggunakan statistik parametrik. Kalau datanya tidak normal atau non-parametrik, itu kita bisa menggunakan rank Spearman. Nah, nanti untuk uji statistika ini nanti ada tabelnya tersendiri, nanti mungkin akan saya bahas di slide selanjutnya ya, di video selanjutnya. Kemudian untuk komparatif atau perbandingan ini, kita lihat di situ apakah menggunakan skala ukurnya adalah nominal ordinal. Kalau nominal ordinal kita bisa menggunakan McNamara, bisa menggunakan median test ataupun Cochrane. Kalau interval atau rasio, kalau satu sampel kita gunakan t-test atau dinamakan namanya z-test. Kalau dua sampel bebas, kalau datanya normal, kita menggunakan full t-test. Kalau data tidak normal, kita menggunakan non-Whitney. Kalau dua sampelnya itu berpasangan, kalau datanya normal, kita menggunakan pair t-test. Kalau data tidak normal, kita menggunakan Wilcoxon. Kalau lebih dari dua sampel, kita tentunya di sini nanti untuk analisisnya hingga analisis multivariat. Nah, multivariat ini nanti kita kalau datanya itu normal bisa menggunakan ANOVA, kalau datanya tidak normal bisa menggunakan Kruskal-Wallis atau Friedman. Oke. Nah, kita balik lagi ke tadi ya, untuk statistik inferensial itu adalah statistik dibagi menjadi dua ya,
Yang pertama statistik parametrik. Nah, untuk statistik parametrik ini adalah prosedur pengujian yang dilakukan berlandaskan distribusi. Salah satu karakteristik penggunaan prosedur ini itu melibatkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, tentunya yang perlu diingat ya, kalau untuk statistik parametrik, itu kita harus melihat kenormalan datanya. Nah, di sini kita lakukan uji normalitas data. Jadi, kita apabila hasil dari uji normalitas data itu adalah berdistribusi normal, kita bisa menggunakan statistik parametrik ini. Apabila nanti dari uji normalitas data itu, nanti itu datanya tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan statistik non-parametrik. Kemudian asumsi yang kedua untuk parametrik ini adalah independensi pemilihan dan pengamatan unit sampelnya. Selain itu juga homogenitas datanya juga kita bisa lihat di situ, kita bisa lakukan uji homogenitas data dan juga asumsi yang terakhir minimal skala datanya itu adalah interval. Dan kalau rasio pun juga bisa menggunakan skala parametrik. Jadi yang perlu diingat ya, untuk skala data interval dan juga rasio itu bisa menggunakan statistik parametrik. Nah, contohnya untuk statistik parametrik ini adalah analisis regresi, korelasi produk momen, analisis varian, dan juga t-test. Kalau non-parametrik, itu kita tidak melibatkan asumsi-asumsi tertentu seperti tadi dalam parametrik. Ya. Jadi, untuk statistik non-parametrik ini kita tidak perlu untuk memenuhi asumsi-asumsi tadi yang ada di parametrik ini. Kalau kita tidak memenuhi asumsi parametrik ini, kita beralih ke statistik yang non-parametrik. Contohnya, untuk ujinya yaitu uji T-squared, Fisher exact, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kuster-Wallis, dan lain sebagainya. Mungkin nanti di video saya untuk uji pemilihan statistik, uji statistik ini, saya sudah cantumkan, sudah ada di YouTube saya ya, untuk uji pemilihan statistik ini. Kemudian untuk, jadi kapan sih kita bisa menggunakan prosedur non-parametrik ini? Nah, jadi yang paling utama yang pertama kita lihat kita adalah skala ukurnya terlebih dahulu. Tadi ya, untuk apabila skala datanya itu nominal ataupun ordinal, kita tidak memerlukan uji normalitas data, jadi sehingga kita bisa langsung menggunakan uji non-parametrik. Nah, jadi kapan sih sebenarnya non-parametrik ini digunakan? Apabila hipotesis yang harus diuji itu tidak melibatkan suatu parameter populasi. Kemudian bila skala pengukurannya yang dipersyaratkan dalam statistik parametrik itu tadi, yang asumsi-asumsi dari statistik parametrik yang ada 4 asumsi tadi tidak terpenuhi, itu kita bisa langsung menggunakan uji non-parametrik ini. Ataupun apabila skala ukurnya itu adalah nominal dan juga ordinal, kita bisa langsung menggunakan uji non-parametrik ini. Nah, ini kita lihat bersama ya, kita belajar lagi mengenai skala pengukurannya. Di sini ada tabel kategorik atau kualitatif. Ya, untuk kategorik ini di sini skala ukurnya ada nominal dan juga ordinal. Sedangkan numerik atau kuantitatif karena di sini berupa angka, itu ada internal dan rasio. Nah, ini yang terlepas dari rasio yaitu menggunakan uji parametris. Kalau nominal dan ordinal kita gunakan non-parametris. Nah, bagaimana kita melihat variabel tersebut itu menggunakan skala ukur apa? Misalkan di sini kalau kalau untuk skala ukur nominal, contohnya misalkan jenis kelamin.
Jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Contoh lain misalkan agama. Agama ada agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, di situ di jenis kelamin, agama, suku, misalkan, atau ras, nah itu tidak ada tingkatannya. Jadi, apabila tidak ada tingkatannya, itu dinamakan dengan skala nominal. Bisa dimasukkan ke skala nominal. Nah, apabila ordinal, kalau ordinal ini adalah bertingkat. Kalau nominal tadi tidak ada tingkatannya. Contohnya di sini ordinal adalah tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan ada pendidikan rendah, menengah, tinggi. Kemudian contoh lain klasifikasi tekanan darah. Tekanan darah ada tekanan darah rendah, normal, ataupun tinggi. Jadi di sini adalah bertingkat, ada tingkatannya atau tidak sederajat. Nah, kalau tidak sederajat, kita menggunakan skala ukur ordinal. Kemudian yang numerik ini ada interval dan rasio. Contohnya interval itu adalah suhu badan. Nah, suhu itu bisa itu menggunakan Fahrenheit atau Celsius. Jadi kalau di sini tidak ada nol mutlaknya. Interval untuk suhu badan 0 derajat Celcius itu tidak sama nilainya dengan 0 derajat Fahrenheit. Ya, jadi di sini dinamakan interval, skala ukur interval. Kemudian apabila skala ukurnya rasio, di sini contohnya adalah berat badan ya, berat badan nantinya di sini bisa berupa angka, berat badannya 40, 50, 60 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rasio yang berupa angka juga ya. Angka, kemudian tinggi badan itu juga bisa 170, 150 dan lain sebagainya. Kadar gula darah juga seperti itu. Nantinya di sini adalah berupa angka, begitu pula dengan kadar kolesterol. Nah, itu adalah skala pengukuran yang numerik berupa angka di sini. Kalau yang kategorik ini berupa huruf ya. Jadi untuk rasio ini dia tidak mempunyai nol alami. Kalau interval ini tidak mempunyai nol alami. Untuk interval tadi ya tidak mempunyai nol alami ya. Seperti tadi suhu badan suhu 0 derajat Celcius itu tidak sama dengan 0 derajat pada skala Fahrenheit. Kalau rasio ini dia mempunyai 0 alami. Jadi untuk berat badan itu nanti satuannya adalah sentimeter, tinggi badan itu adalah berat badan itu adalah kilogram, tinggi badan sentimeter seperti itu. Jadi di sini rasio ini mempunyai 0 alami seperti itu. Baik, terima kasih. Itu ya saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai statistika ya. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.